Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari modul guru pembelajar, modul kelompok kompetensi J, bidang studi fisika, yang di dalamnya ada yang terkait dengan pedagogik, ada yang terkait dengan kompetensi profesional. Kompetensi profesionalnya adalah fisika inti dan radioaktivitas. Modul J, kompetensi profesional, fisika inti dan radioaktivitas. Dan pada kesempatan ini, yang ingin kita pelajari adalah kegiatan pembelajaran 1 atom hidrogen. Ini adalah tujuan dari kegiatan pembelajaran 1. Ini adalah indikator yang harus dicapai pada kegiatan pembelajaran 1. Ini adalah gambaran dari model atom bor hidrogen atau atom berelektron tunggal. Atom hidrogen terdiri dari satu elektron dan intinya terdiri dari satu proton. Atau kalau elektron tunggal, satu elektron di kulit terluar dan inti atomnya bermuatan Z kali E. Misalnya helium itu elektronnya 2. Di kulit terluar elektronnya 2. Nah, satu elektron terlepas sehingga tinggal satu elektron di kulit terluar dan intinya bermuatan 2E untuk helium. Kita lihat model atom bor adalah elektron berada di lintasan tertentu. Di lintasan tertentu. Di lintasan tertentu artinya momentum sudutnya tertentu sehingga jari-jarinya juga tertentu. Momentum sudutnya tertentu sehingga jari-jari tertentu dan energinya juga tertentu. Elektron tidak bisa berada di lintasan sembarang, tapi di lintasan tertentu dengan momentum sudut tertentu sehingga jari-jari lintasan tertentu dan energinya tertentu. R, jari-jari di kulit N, atom kita gambarkan terdiri dari kulit-kulit, kulit 1, kulit 2, kulit 3. Jari-jari di kulit 1, kulit 2, kulit 3, Rn, didapatkan ini dengan menggabung persamaan momentum sudut dengan persamaan gaya sentripetal. Ini gaya sentripetal. Dalam kasus ini gaya sentripetal adalah gaya kolom. K kali muatan 1, muatan 2 dibagi R kuadrat. Muatan satunya ini E, muatan kedua ZE. Menggabung momentum sudut dengan gaya sentripetal didapatkan Rn. Jari-jari di kulit N. Kemudian kita tahu ketika elektron bergerak, dia ada energi kinetik. Kemudian antara elektron dengan inti, dengan proton, dengan inti, itu ada energi potensial. EK ditambah EP, energi total, ini adalah energi totalnya. Energi di lintasan N. Min 13,6 Z kuadrat di bagian kuadrat elektron volt. Z adalah jumlah proton.
Z nomor atom atau jumlah proton. Kita sebutkan tadi, elektron berada di lintasan tertentu. Elektron berada di lintasan tertentu. Kalau elektron ingin pindah ke kulit yang lebih luar, ke lintasan yang lebih luar, maka dia harus menyerap energi. Menyerap energi, elektron akan pindah ke kulit yang lebih luar. Kemudian, kalau elektron yang tadi yang di kulit lebih luar ingin pindah ke kulit yang lebih dalam, maka dia akan memancarkan energi. Memancarkan energi sebesar Hc per lambda. Menyerap energi sebesar Hc per lambda. Besarnya Hc per lambda yang diserap ataupun yang dipancarkan sama dengan selisih energi di tiap-tiap kulit. Misalkan elektron pindah dari kulit N ke kulit M. Pindah dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam. Pindah dari kulit yang energinya lebih tinggi ke kulit yang energinya lebih rendah. Maka energi yang dipancarkan adalah selisih energi di kulit N dikurangi energi di kulit M. Selisih energi yang lebih tinggi dikurangi selisih energi yang lebih rendah. Energi di kulit N dikurangi energi di kulit M. Maka akan terpancarkan radiasi gelombang elektromagnetik Hc per lambda. Energi di kulit N ini persamaannya, energi di kulit M ini persamaannya. Atau persamaan ini bisa kita bentuk dalam bentuk ini. 1 per lambda sama dengan R kali 1 per M kuadrat dikurang 1 per N kuadrat. Ini nilai-nilai dari 1 elektron volt, H, konstanta Planck, R, konstanta Rydberg. Ini adalah konstantanya. Kita lihat di sini atom hidrogen. Di kulit 1, energinya min 13,6. Atom hidrogen energinya di N-nya 1, hidrogen Z-nya 1 ya. Energi di kulit 1 min 13,6. Min 13,6. Energi di kulit 2, energi N-nya 2, ini dimasukkan 2 kuadrat, 13,6 dibagi 2 kuadrat. Energi di kulit 2, min 3,39. Energi di kulit 3, min 1,51. Energi di kulit 4, min 0,85. Energi di kulit 5, min 0,54. Maka ketika elektron pindah dari kulit yang lebih luar atau kulit yang energinya lebih tinggi ke energi yang lebih rendah, dia akan memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Memancarkan energi. Elektron yang pindah ke kulit 1, dari kulit 2 ke kulit 1, dari kulit 3 ke kulit 1, dari kulit 4 ke kulit 1, akan memancarkan sinar ultraviolet. Dan ini dinamai dengan deret Lyman. Ditemukan oleh Lyman dan dinamai dengan deret Lyman. Dihasilkan gelombang ultraviolet. Kemudian elektron yang pindah ke kulit 2, dari kulit 3 ke kulit 2, dari kulit 4 ke kulit 2, dari kulit 5 ke kulit 2, akan memancarkan cahaya tampak. Ditemukan oleh Balmer, disebut deret Balmer. Elektron yang pindah ke kulit 3, dari kulit 4 ke kulit 3,
kulit 5 ke kulit 3, dan seterusnya akan memancarkan sinar inframerah. Ditemukan oleh Paschen, disebut deret Paschen. Ketika elektron pindah ke kulit luar, ke kulit yang paling luar, itu N kita sebut tak terhingga. Kulit yang paling luar, yang sudah tidak ada lagi pengaruh inti atom, itu N sama dengan tak terhingga. Deret Lyman, yaitu ketika elektron pindah dari kulit 2 ke kulit 1, dari kulit 3 ke kulit 1, dan seterusnya. Deret Balmer, dari kulit 3 ke kulit 2, kulit 4 ke kulit 2, dan seterusnya. Paschen, dari kulit 4 ke kulit 3, 5 ke 3, 6 ke 3, dan seterusnya. Didapat nilai lambdanya. Jadi lambda yang dipancarkan bisa dengan rumus ini, atau bisa juga dengan rumus ini. Untuk mendapatkan lambda dimasukkan nilai H, nilai C 3 kali 8, EV sekian 1,6 kali 19, akan didapat lambda. Berapa lambda? Lambdanya berapa meter? Atau bisa juga dengan persamaan ini, akan dapat lambda. Jadi bisa digunakan dua persamaan untuk mendapatkan lambda. Kita lihat contoh-contoh soal. Berapa panjang gelombang yang dipancarkan atom hidrogen yang mengalami eksitasi elektron dari keadaan N sama dengan 5 ke tingkat keadaan N sama dengan 2. Elektron pindah dari 5 ke 2. Dari 5 ke 2. Bisa kita gunakan rumus ini 5, ini 2, nanti dapat lambda. Dan R-nya 1,097 kali 10 pangkat 7. Ini plus 7. Ya, ini angkanya plus 7. 10 pangkat 7. Atau bisa juga kita menghitungnya dengan delta E, selisih energi. Energi di kulit 5 sekian, energi di kulit 2 sekian, beda energinya sekian elektron volt. Setelah kita dapatkan beda energinya sekian volt, sekian elektron volt, ya. Ini setelah dapat beda energinya, kita bisa dapat lambdanya. Atau bisa juga di sini pada modul ini membuat penyetaraan 1 EV itu 1240 nanometer. Ya, 1 EV. Jadi kalau di ini untuk selisih 1 EV, selisih 1 elektron volt itu akan didapat lambda selisih 1 elektron volt akan didapat lambda yang dipancarkan 1240 nanometer. 1240 nanometer. Kita ingat E berbanding terbalik dengan lambda. Jadi kita pakai perbandingan. Jadi energi berbanding terbalik dengan lambda. Tadi kan kalau 1 EV, lambdanya 1240 nanometer. Maka untuk 2856 EV
2856 eV. Kita bandingkan tadi dengan yang 1240 nanometer. Jadi lambda sama dengan 1240 nanometer, ya ini nanometer. Ini lambdanya 1240 nanometer. Itu untuk 1 eV. Maka untuk 2856 ini dibagi 434 nanometer. Jadi lambdanya 434 nanometer. 434 nanometer ini tampak sebagai warna di sekitar warna ultraviolet. 436 nanometer. Kita lihat soal jawab nomor 2. Atom hidrogen dibombardir dan setelahnya elektron tereksitasi dari tingkat energi tertinggi ke tingkat energi terendah N sama dengan 1 dengan menghasilkan 3 panjang gelombang terbesar. Istilah eksitasi sebenarnya dari kulit yang dalam ke kulit luar. Kalau dari luar ke dalam istilahnya deeksitasi. Dari kulit 1 ya. Dari tingkat energi tertinggi ke tingkat energi terendah N sama dengan 1 dengan menghasilkan 3 panjang gelombang terbesar. 3 panjang gelombang terbesar. Tiga panjang gelombang terbesar. Nah, 3 panjang gelombang terbesar adalah kita tahu bahwa kita lihat di sini energi berbanding terbalik dengan lambda. Selisih energi berbanding terbalik dengan lambda. Kalau semakin jauh, misalkan ini kulit 1 ke kulit yang lebih luar. Kalau semakin ke sana, berarti selisih energi makin besar. Lambdanya makin kecil. Jadi kalau jarak antar kulitnya makin jauh, maka lambda yang dipancarkan makin kecil tentunya, karena selisih energinya ini semakin ke sana semakin kecil. Maka kalau mau lambdanya terbesar, cari yang kulitnya lebih dekat. Kulitnya lebih dekat nanti lambda terbesar. Dengan selisih energinya delta E berbanding terbalik dengan lambda. Ini kalau ingin lambdanya terbesar, maka cari yang selisih energinya terkecil. Ini diminta di sini ke kulit 1, jadi dari kulit 2 ke kulit 1, 3 ke 1, 4 ke 1. Ini selisih energinya, maka akan didapat lambdanya. Tadi kan delta E adalah sama dengan HC per lambda. Jadi lambda berarti HC dibagi delta E. Ya, HC dibagi delta E, dapatlah ini lambda terbesar 1,22 dan seterusnya. Nomor 3, atom hidrogen memancarkan emisi gelombang Balmer akibat elektron atom hidrogen jatuh dari tak terhingga ke 2. Berapa panjang gelombangnya? Maka cari selisih energi dari tak terhingga ke kulit 2. Energi tak terhingga
energi di kulit tak terhingga, energi kalau N-nya tak terhingga, bilangan dibagi tak hingga adalah 0. Bilangan dibagi tak hingga adalah 0. Jadi 0 dikurang energi di kulit 2 min 3,4 elektronvolt. Selisih energinya 3,4 elektronvolt. Maka lambda Hc per selisih energi sekian nanometer. Soal nomor 4. Berapa panjang gelombang energi radiasi yang diperlukan agar hidrogen terionisasi menjadi ion H+? Agar terionisasi menjadi ion H+. Kita tahu bahwa agar dia terionisasi, maka elektron yang di kulit 1 itu harus diberi energi agar dia pindah ke kulit tak terhingga. Jadi dari kulit 1 akan dipindahkan ke kulit tak hingga. Itulah kita perlu tahu energi radiasinya berapa. Nah, di kulit 1 13,6. Maka selisih energinya 0 dikurang min 13,6. Selisih energinya 0 min. Jadi ini 0 min 13,6. Sebesar 13,6 elektron volt. Baru dihitung lambda. Jadi pertama cari delta E dulu. Delta E. Nah, delta E-nya 1 dengan tak terhingga itu delta E-nya 13,6. 0 min 13,6 adalah 13,6. Hasilnya lambda Hc per delta E sekian. Nomor 5. Atom hidrogen dalam keadaan stabil dibombardir dengan elektron yang dipercepat pada tegangan 12 volt. Jadi ada elektron, ada hidrogen, atom hidrogen, di dalamnya ada elektron. Nah, kemudian ada elektron lain akan menumbuk elektron pada atom hidrogen. Nah, elektron ini dipercepat dengan 12 volt. Berapa panjang gelombang yang diperkirakan dapat dipancarkan atom hidrogen? Jadi dengan energi sekian, nanti akan dipancarkan panjang gelombang berapa? Tegangan pemercepat 12 volt. Kita hitung energinya. Berapa energi yang akan diberikan kepada atom hidrogen? Nah, energinya Q kali V. Energinya Q kali V. Q kali V atau Q-nya ini 12, V-nya adalah 12 volt, Q-nya elektron. Jadi 12 elektron volt. Jadi Q kan elektronnya E. V-nya volt, voltnya 12 volt. Jadi E kali 12 volt. E kali 12 volt atau 12 EV, 12 elektron volt. Jadi energi elektron yang datang ke atom hidrogennya 12 EV. 12 EV. Nah, 12 EV ini dapat menaikkan elektron ke tingkat N sama dengan 2. Jadi panjang gelombang yang dipancarkan hanya terjadi ketika loncat ke energi 10,2. Kita tahu 12 ini kan mendekati 10,2. 10,2 elektron volt. Maka untuk energi 10,2 elektron volt, ini 10,2 lambdanya berapa? 10,2 elektron volt. Ya, 10,2 elektron volt. Jadi dari kulit 1
pindah ke kulit 2, kita lihat nih selisih dari kulit 1 ke kulit 2 ya. Ini 10,2. Maaf, ini ya, ini dari 2 ke 1 ini selisihnya kan 10,2. 10,2. Jadi kalau 12 volt itu hanya bisa memindahkan dari kulit 1 ke kulit 2. Dari kulit 1 ke kulit 2. Nih. Jadi 10,2 hanya bisa memindahkan dari kulit 1 ke kulit 2. Nah, lambdanya yang diperlukan adalah sekian. Jadi panjang gelombang yang akan panjang gelombang yang bisa dipancarkan adalah 122 nanometer. Jadi peristiwanya adalah begini. Jadi ada elektron datang ke hidrogen, dia pertama-tama akan kena ke elektron di kulit 1, dia naik ke kulit 2. Nah, dari kulit 2 turun lagi ke kulit 1. Inilah lambda yang dipancarkan oleh atom hidrogen, 122 nanometer. Kemudian nomor 6. Gas hidrogen dipasang di antara 2 elektroda dalam suatu tabung seperti pada percobaan efektor listrik. Agar gas ini dapat mengantarkan listrik, berapa panjang gelombang cahaya foton yang harus dipancarkan ke tabung gas hidrogen? Maka gas hidrogen ini, kalau ingin bisa mengantarkan listrik, gas hidrogen ini elektron pada gas hidrogen itu harus naik dulu ke tak terhingga. Jadi elektron gas hidrogen kan di kulit 1, maka dia harus naik dulu ke kulit tak hingga. Dari kulit 1 harus ke kulit tak hingga dulu. Itu namanya terionisasi. Nah, inilah energi untuk mengionisasinya adalah dari tak terhingga ke kulit 1 13,6. Sebab kalau sudah terionisasi baru elektron itu bebas bisa mengantarkan listrik. Jadi gas hidrogen ini akan bisa mengantarkan listrik. Elektron bebasnya bisa bergerak karena dipasang 2 elektroda. Jadi selisih energi 13,6, maka lambdanya kan 1 EV itu 1240 nanometer, maka 13,6 dibagi ini 91,2 nanometer. Nomor 7, panjang gelombang 812 nanometer. Berapa beda energinya? Kita kembali menggunakan ini lambda, ini delta E ya. Ini nih lambda, ini delta E. Lambda delta E ini 1242. Ke rumus ini, kalau delta E berarti 1242 dibagi lambda. Ini delta E. Ini 1200 sekian dibagi lambda. Ya. Ini lambdanya 812. Dapatlah delta E-nya 1,52 elektron volt. Kemudian nomor 8, atom tunggal helium yang terionisasi. Atom tunggal. Jadi kita tahu untuk elektron tunggal ini En min 54,4 per N kuadrat elektron volt. Gambarkan tingkat energinya. Ini kalau N-nya 1 ya, energinya sekian. Kalau N-nya 2 sekian. Kalau N-nya 3 sekian. Ini gambar dari tingkat energinya. Gambar
dari tingkat energinya. Nomor 9, berapa besarnya energi dari dua garis spektrum hidrogen yang panjang gelombangnya terpanjang terbesar dari deret Paschen? Deret Paschen, Lyman, Balmer, Paschen, yaitu dari Paschen itu dari kulit 4 ketiga, 5 ketiga, dan seterusnya. Diminta panjang gelombang terbesar. Panjang gelombang terbesar. Kita hitung energi di kulit 3 sekian, energi di kulit 4 sekian, energi di kulit 5 sekian. Nah, kita hitung selisih energinya. 4 ketiga ini. 4 ketiga selisih energi ini, dapatlah lambdanya. Ya. Jadi, kalau kulit yang terdekat itu selisih energinya terkecil, tapi akan mendapatkan lambda terbesar, gelombang terpanjang atau terbesar. Jadi yang terpanjang terbesar adalah dari 4 ketiga. Dari 4 ketiga ini akan kita dapatkan lambda yang terbesar. Kemudian nomor 10, berapa panjang gelombang garis pertama dari deret Paschen atom hidrogen? Garis pertama adalah pada N sama dengan 3. Ya, garis pertama, karena Paschen itu kan ke kulit 3. Jadi, kita menghitung energi di kulit 3. Kemudian bisa dihitung panjang gelombangnya. Bisa dihitung panjang gelombangnya. Kita lihat ini Paschen ya, Paschen. Ini N sama dengan 3. N sama dengan 3. Maka ya, kita lihat ini. Paschen ya, Paschen. Maka di sini yang dipancarkan kalau dari Tatringga ke kulit 3 ini pancaran pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Ya, energi di kulit 3 sekian. Maka panjang gelombang ini dipancarkan, jadi dari Tatringga ke kulit 3, dari Tatringga ke kulit 3 adalah 82119 nanometer. Kemudian latihan kasus tugas. Atom litium punya muatan inti plus 3E. Carilah energi yang diperlukan untuk kehilangan ketiga elektron. Bila mana pada saat kehilangan elektron, 2 elektron telah hilang dari orbitnya. Ya, ini litium. Litium muatan inti plus 3. Kita pakai rumus umum energi di kulit N untuk atom elektron tunggal ini ada Z-nya. Nah, litium Z-nya adalah 3. Litium Z-nya adalah 3. Kemudian untuk terionisasi maka elektron di kulit 1 dia perlu diberi energi agar pindah ke kulit Tatringga. Ini elektron di kulit 1
agar pindah ke kulit 3. Nah, ini dengan memasukkan Z sama dengan 3, dapatlah energi di N sama dengan 1, samin 122,4 volt, elektron volt. Maka dengan energi sekian ini dia akan terionisasi. Maka atom litium ini akan terionisasi. Kemudian nomor 2, elektron dalam satu berkas cahaya elektron dipercepat dengan beda potensial V, menembus atom hidrogen yang berada pada tingkat dasarnya. Berapa tegangan? Jadi elektron menembus atom hidrogen yang berada di tingkat dasar, yaitu di kulit 1. Berapa tegangannya agar elektron berhubungan sempurna dengan elektron atom hidrogen? Ya. Agar elektron dari perusahaan dengan elektron atom, maka elektron atom hidrogen harus terlepas dari intinya. Energi minimal agar elektron terlepas dari intinya adalah sebesar energi loncat elektron dari tingkat 1 ke tingkat 2. Kalau elektron ingin pindah, jadi elektron di tingkat dasar di kulit 1, ya, di kulit 1. Maka kalau ada elektron lain menembus elektron pada atom hidrogen, nah kalau ingin tembukannya sempurna, maka minimal sama dengan energi dari kulit 1 ke kulit 2. Energi untuk mengeksitasi elektron dari kulit 1 ke kulit 2. Di tingkat dasarnya min 13,6, di kulit kedua sekian, maka selisihnya adalah sekian. Inilah selisih energinya. Kalau ingin mengetahui voltnya, tinggal dibagi dengan V, jadi 10,2 volt. Jadi V-nya adalah energi dibagi muatannya. E dibagi Q, Q-nya adalah E, energinya 10,2, jadi 10,2 volt. 10,2 volt. Jadi elektron yang mau ditembukkan minimal diberi tegangan, ya, di antara elektroda-elektrodanya diberi tegangan minimal 10,2 volt. Kemudian nomor 3 panjang gelombang terpanjang untuk helium. Kita hitung E1 untuk helium. Ya, ini 54,4. Helium itu adalah Z-nya 2. Jadi hitung saja dari rumus ini Z-nya 2. 2 kuadrat 4 kali 13,6. Jadi 54,4. Kulit 1, kulit 2, kulit 3. Ini kulit 4. Nah, selisih energi 2 ke 1 sekian, dapat lambda 21. 3 ke 1 sekian, dapat lambda 31. 41 sekian, dapat lambda 41. Inilah panjang gelombang. 3 panjang gelombang, ya. 3 panjang gelombang yang terpanjang. Yang terpanjang itu cari yang kulitnya terdekat. Kemudian nomor 4, berapa energi kalau elektron kedua dari ion tunggal atom terlepas, atom helium terlepas? Berapa energinya, berapa panjang gelombang foton yang dibutuhkan untuk melepas elektron kedua tersebut? Kita lihat di sini. Di sini helium. Ini ya, energinya sekian. Kemudian di tak terhingga tentunya 0 ya. Nah, selisih energinya adalah 54,4. Ya. 54,4. Nanti dapat lambdanya. Dapat lambda. Maka elektronnya akan terlepas. Maka elektron terlepas dari keadaan dasar di kulit 1. Maka elektron
tunggal dari atom helium itu akan terlepas. Dan ini panjang gelombang yang diperlukan agar elektron itu terlepas. Kemudian nomor 5, berapa panjang gelombang spanduk deret Balmer untuk suatu ion helium tunggal? Ya. Helium ya, ini 54,4. Kemudian ini N. Untuk satu ion helium tunggal. Didapat 13,6, maka lambdanya adalah 91,18 nanometer. Ingat deret Balmer itu adalah ke kulit 2 ya. Ke kulit 2. Ini Balmer kan ke kulit 2. Ini dari taingga ke kulit 2. Dari taingga ke kulit 2. Jadi lambda dari taingga ke kulit 2 adalah 91,18 nanometer. Ini rangkumannya ini tegangan ya. Tegangan E dibagi Q. Ini muatan elektron ya. Ya, ini adalah energi di kulit untuk atom berelektron tunggal. Ya, selisih energi kalau mau terpancar energi, kalau elektron mau pindah ke kulit luar atau kulit dalam diperlukan selisih energinya berapa, sama dengan panjang gelombang atau frekuensi yang dipancarkan atau diserap. Ini kalau hubungan antara lambda dengan delta E, kalau mau menghubungkan antara 1 EP dengan 1240 nanometer. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.